Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali lagi di channel YouTube Embun. Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita bersama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, penuhilah hati kami, biarlah segala penyembahan kami hari ini ya Tuhan, bukan sekedar rangkaian kata atau bukan hanya melodi yang indah yang didengar oleh telinga manusia, melainkan sebuah lagu cinta dari jiwa kami kepadamu ya Tuhan. Bukalah hati kami agar kami tidak hanya bernyanyi tentang kasih-Mu, tetapi benar-benar mengalami kehadiran-Mu yang memulihkan kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita bersama memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan cinta sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Terima kasih ya Tuhan, cinta-Mu yang sejati bagi hidup kami. Engkau bahkan berkorban dan mati untuk kami. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali
cinta yang ku dapat darimu tak teruji lalui pengasan waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari bersama kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, cintamu yang begitu sempurna, cintamu yang sejati di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau telah mati, Engkau telah berkorban untuk kami. Tetapi kadangkala ya Tuhan, kami sebagai manusia seringkali ingin melakukan hal-hal sesuai kehendak kami saja. Ingin melakukan hal-hal yang seringkali melukai hati Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan ajarilah kami ya Tuhan, serta mampukanlah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau, yang terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh senantiasa terus mendengarkan firman-Mu dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, hari ini, kesempatan ini kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar, melainkan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, dengan perikop cinta kuat seperti maut. Yang akan saya bacakan demikian. Siapa itu yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, ia tetap akan dihina. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memulai renungan ini saya memiliki satu ilustrasi, dan ini bisa kita lihat bersama. Di sini saya memiliki satu gelas air. Dalam satu gelas air ini ya cukup terisi penuh. Kemudian apa yang terjadi dengan air ini, Bapak Ibu? Jikalau air ini saya pindahkan ke gelas yang satu, apa yang terjadi? Airnya berubah tempat dan mengikuti tempat di mana ia berada. Kemudian jikalau saya pindahkan air ini ke dalam mangkuk, dia pun mengikuti bentuk mangkuk ini. Tetapi satu hal yang pasti,
jumlah air ini tidak berkurang. Ia berpindah-pindah tempat dan mengikuti wadah di mana ia diletakkan, tetapi jumlahnya tidak pernah berubah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita pahami secara bersama dan kalau kita kaitkan hal ini dengan teks firman Tuhan pada saat ini? Air ini adalah lambang dari cinta kasih Allah itu, di mana cinta kasih Allah itu tidak pernah berubah. Hal ini yang ingin disampaikan oleh Kidung Agung bagi kita semua, di mana penulis teks ini adalah Salomo itu sendiri. Di dalam teks ini ingin menggambarkan kepada kita, cinta kasih Allah itu tidak pernah berubah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, selalu sama, konsisten adanya. Oleh sebab itu, di sini dikatakan, siapa itu yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kekasih yang di sini adalah kita sebagai manusia yang bersandar kepada Allah itu, yang bersandar pada Kristus itu, di mana kasihnya telah ia nyatakan kepada kita. Dan kasihnya tidak pernah berubah. Wadah itu adalah kita ini, Bapak Ibu ya. Wadah di mana tempat air ini diletakkan adalah kehidupan kita manusia. Dan dari hal ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau diajarkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita dari 2000 tahun yang lalu, di mana hari-hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu ia telah menumpahkan darahnya bagi kita semua. Itu adalah bukti bahwa ia begitu mengasihi kita, dan kasihnya itu tidak pernah berubah. Dan itu terus kita rayakan hari ini sebagai bentuk perayaan iman kita, sebagai bentuk bahwa kita semua telah dimenangkan dan telah dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari maut, sehingga maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau hari ini keadaan kita sedang tidak baik, entah kita mengalami sakit, entah karena kita mengalami kerugian dalam pekerjaan kita, entah kita pada saat ini sedang berduka kehilangan orang yang kita kasihi, entah kita pada saat ini sedang dalam ekonomi yang sulit. Ingat bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Cintanya kuat seperti maut yang selalu melekat dalam kehidupan kita. Dan ia akan selalu membuka jalan bagi kita, asalkan kita mau terus percaya dan menunggu saat dan waktu yang ia berikan kepada kita. Pun juga situasi kita dalam keadaan baik, kadang kala itu bisa menjadi kita lupa akan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kadangkala ketika kita dalam kemewahan, kita berada dalam kecukupan, kita berada dalam kejayaan kita, karir kita baik, kita dikenal oleh orang-orang banyak di luar sana, kita dihormati, kita ditakuti, kadangkala itu menjadi keangkuhan dalam diri kita, sehingga kita lebih kepada keakuan diri kita. Aku bisa dengan apa yang aku miliki. Aku bisa membeli orang
kesetiaan orang, aku bisa membelikan pertemanan, saya bisa membeli segala sesuatu yang saya mau, saya bisa melakukan segala sesuatu dengan apa yang saya miliki. Sehingga kita lupa berkat itu datangnya dari mana. Sehingga kita lupa sebenarnya apa yang kita cari di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Apakah hanya kenyamanan secara fisik? Atau apa yang akan terjadi setelah saya tidak ada di tempat ini? Setelah saya tidak ada di bumi ini, apa yang akan terjadi? Apakah itu yang menjadi pertanyaan kita? Apakah itu yang menjadi perenungan kita? Apakah itu yang kita cari? Atau hanya sebatas kenyamanan fisik? Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu di ayat yang ke-6 ini dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, pada lenganmu, dan cinta kuat seperti maut. Tuhan ingin kita setia dalam hidup kita. Bahwa cinta kasih yang sejati itu adalah cinta kasih yang tidak terbeli, cinta kasih yang tidak pernah dapat kita beli dengan apapun. Dengan emaskah, dengan uangkah, tidak pernah bisa kita beli. Karena cinta kasih itu murni dan kuat adanya. Tuhan menyertai dan memberkati kita, dan selamat merayakan HUT GKE, dan juga selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, dan kita semua telah diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Cinta-Mu kuat seperti maut. Ini ingin menandakan kepada kami semua bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami kemanapun kaki kami melangkah. Mari Tuhan, pada saat ini Engkau melihat apa yang tengah terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini ekonomi kami semakin sulit, harga barang semakin naik, pergejolakan hidup semakin kami rasakan, tekanan demi tekanan senantiasa menunggu kami dalam perjalanan hidup kami. Mari Tuhan, kuatkan kami, agar kami semua mampu melewati segala sesuatunya ini ya Tuhan. Dan kami melihat Tuhan menunggu kami, Tuhan menjaga kami, dan Tuhan memegang tangan kami. Biarlah kami senantiasa menaruhkan hati kami kepadamu Tuhan, dan senantiasa memeteraikan kasih-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang taat dan setia dalam menjalani kehidupan ini, dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini kami ya Tuhan, di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.